Kalau siap. Sudah siap ya. Oke, Husni Mubarak ngajar di mana nih saat ini? Saya di SD 001 Suaran, Kecamatan Sambaliung, Oh, Kabupaten campus Berau. Sambaliung. Di Iya, Beraunya ya? iya di Kecamatan Sambaliungnya, Pak. Nah, berarti di Beraunya kan? Tidak di Mm-mm. pedalamannya kan? Bukan juga pedalaman sih, Pak. Nah, artinya Lumayan, jaringannya Pak. bagus. Jaringannya bagus lah ya? Kalau dari kota itu kurang lebih 1 jam, Pak. 1 jam. Sejam. Iya, Ya, deket aja itu. lumayan. Baik, saya ingin menanyakan ya seputar RPP yang dibuat eh, Saudara Husni Mubarak ya. Mata pelajaran apa nih Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya di SDN 01 Suaran ya. Iya, Pak. Materi pokoknya apa nih, Husni? Membaca surah Al-Falaq, Pak. Membaca surah Al-Falaq. Al-Falaq ya. Mm-mm. Di sini materi pokoknya mari belajar Quran surah Al-Falaq ya. Iya, Gitu kan? iya, Pak. Tema satunya mari membaca surah Al-Falaq. Nah, Subbabnya membaca surah Al-Falaq. ma- eh, materi pokoknya mari belajar Quran surah Al-Falaq terus Ya, subbabnya membaca surah Al-Falaq. subbabnya. Mm-mm. Oke. Em, Mari belajar Quran surah Al-Falaq. Kemudian tadi kalau untuk menguji Quran apa BTQ-nya tadi difokuskan Mas Agus ya. Tadi Saya dengar udah dari infonya bahwa Iya Pak, benar Pak. eh, sudah kami sepakat. Saya fokusnya di RPP aja. Ya Pak, Nanti biar Mas Agus yang fokus untuk Qurannya. siap. Mm-mm. Karena sudah terlanjur janji kemarin, aku nggak paham kemarin tuh kiraku harus berdua satu orang gitu. Ternyata boleh satu orang untuk menguji ini kan. Siap. Ternyata begitu. Akhirnya sudah terlanjur ya udah kita saya fokuskan di anu aja di RPP. Siap. Nah kemudian em, apa indikatornya nih? Indikator RPP-nya apa? Yang pertama itu Pak, membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian membaca surah Al-Falaq dengan tartil, Pak. Yang kedua, Iya. Yang yang pertama, ketiga, yang ketiga itu membaca surah Al-Falaq dengan tartil dan surah Al-Fil. Membaca surah Al-Falaq dan surah Al-Fil dengan tartil. dengan tartil ya. Membaca dengan apa namanya? Dengan lagu atau membaca Membaca seperti biasa, Pak, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu gitu tartil. maksudnya ya. Iya. Baik, dipaham dah. Ya. Ini materi diajarkan kepada siswa kelas berapa ini? Di sini materinya kelas 4, bab 1, Pak. Bab 1, bab pertama. Kelas Kelas 4. 4. Iya. Kelas 4 ya. Mm-mm. Materi ini diajarkan kepada siswa kelas 4. Membaca, membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Quran surah Al-Falaq dan tartil, membaca Quran surah Al-Falaq dan Al-Fil ya dengan Iya, tartil. dengan tartil. Nah, kemudian
itu kan ada 11, ada 311, ada 341 tuh maksudnya apa itu? Itu nomor anunya, Pak. Indikatornya. Nomor indikatornya. Iya, ada di Maksud buku. di buku seperti itu. Iya, buku pegangan guru. Kira-kira maksudnya apa itu? 3 ada 34. Kalau 3 itu Pak untuk dari segi pengetahuan, pengetahuannya. Kalau 4 itu biasanya untuk keterampilan, Pak. Kalau Terampilannya. 4.1 ya, kalau 4.1 itu biasanya untuk keterampilan. Kalau 3 itu biasanya untuk dari segi memahami, seperti itu Pak. 3 memahami ya. Iya, pengetahuannya. Kalau 34 Sama juga Pak dia Pak. Dari masuk segi bagian memahami pengetahuannya. juga. Iya. Kalau 1 apa? Kalau 1 itu dia seperti apa ya namanya? KI.1 itu seperti apa namanya? Kebiasaannya sih Pak, anak-anak itu kalau misalnya dia di dalam belajar itu menjalankan, misalnya sebelum belajar selalu berdoa terlebih dahulu, semacam kebiasaan-kebiasaan seperti itu Pak. Gitu. Iya. Terus kemudian salam sebelum belajar. Baik. Kemudian, nah kalau kita lihat dari ini indikatornya ya, indikatornya ini untuk mencapai ini kan tentu ada tujuannya ya, tujuan pembelajarannya. Di sini saudara tuliskan adalah pertama memahami ya. Indikatornya. Nah, Tujuannya. tujuannya. Iya. Memahami, membaca, menulis gitu kan, Iya. dan menunjukkan hafalan. Iya. Terus metode yang digunakan apa nih? Kalau metodenya itu Pak kepada anak-anak ya Pak ya? Metode yang digunakan dalam mengajarnya apa? Metode yang digunakan itu saintifik Pak. Scientific. Iya. Dan modelnya? Modelnya itu masih PBL Pak. Nah, apa itu PBL? PBL itu pembelajaran berbasis masalah Pak. Pembelajaran berbasis masalah. Iya. Tahu nggak langkah-langkahnya pembelajaran berbasis masalah? Langkah-langkahnya itu yang pertama ada namanya mengorientasikan peserta didik, terus mengorganisasikan peserta didik, itu langkah-langkahnya Pak. Kemudian? Apalagi namanya membimbing kali Pak, membimbing anak-anak dalam berdiskusi kali. Itu langkah-langkahnya. Nah, tadi katanya mengorientasikan. Bagaimana caranya mengajarkan al-falaq dengan menggunakan PBL? Kalau di situ Pak, saya sebagai guru pertama-tama kan saya pakai PowerPoint Pak, fokus. Nah, jadi di situ anak-anak saya suruh memperhatikan dengan seksama tentang isi materi, apa itu pengertian dari surah Al-Falaq, terus saya tampilkan juga di situ Pak, surah Al-Falaqnya. Kemudian saya jelaskan kepada anak-anak di situ tentang surah Al-Falaq itu termasuk surah ke-113, terdapat pada juz 30 dan sebagainya. Oke. Ini harus harus paham betul ya langkah-langkahnya ya ketika mengajarkan al-falaq, kemudian menggunakan model PBL, pembelajaran problem based learning itu. Pelajaran berbasis Nah, jadi harus benar-benar tahu cara langkahnya ya, sampai nanti ketika per teachingnya malah
nggak jelas karena harus karena menggunakan model itu, model PBL-nya. Nah, kemudian tadi ada tujuan, tadi ada 4 nih yang di sini nih. Ada memahami Quran surah Al-Falaq, membaca, menulis, menunjukkan hafalan. Iya, Pak. Kira-kira ada 3 hal ya yang akan dilihat untuk keberhasilan mencapai tujuan itu. 3 itu apa aja biasanya? Nilai-nilai yang akan dilihat kepada siswa itu ada 3 hal ya. Oh, kalau mengenai penilaiannya itu Pak, saya menilai dari pertama itu dari nilai siswanya sendiri atau individu, kemudian dari apa namanya, penilaian antar teman atau dari sikapnya, sikap sosialnya, kemudian dari segi pengetahuannya Pak tentang surah Al-Falaq segala macam itu, keterampilannya juga. Jadi ada sikap, ada pengetahuan, Ada keterampilan. Kalau sikap apanya yang dilihat? Sikapnya dia dalam berdiskusi itu apakah benar-benar mengikuti arahan atau sekedar dia seperti biasanya kan kalau anak-anak itu Pak kadang sudah mau jam istirahat sudah pengen buru-buru keluar, apalagi lihat temannya yang sudah keluar duluan kan kurang fokus Pak. Di situ bisa kita lihat dari sikapnya. Bagaimana mengukurnya? Pakai apa? Observasi sih Pak, biasanya saya buat. Observasi. Ya, Kalau pengetahuan mengukurnya pakai apa? tes. Tes. Iya Pak, ada kadang tertulis, kadang PR. Nah, kalau keterampilan? Nah, kalau itu biasanya saya melihat dari anak-anaknya Pak, dia membaca surah Al-Falaq itu betulkah bacaannya atau dia apa namanya kriterianya itu sedangkah atau kurangkah seperti itu Pak kriterianya atau lancar begitu lah dari segi pengetahuannya. Segi pengetahuannya ya. Iya. Dari segi keterampilannya maksudnya. Iya iya keterampilannya. Nah, tadi ada 3 yang dilihat dari siswa itu tentang hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu adalah sikap, kemudian pengetahuan serta keterampilan. Karena pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan tes. Tesnya apakah sudah sesuai dengan kriteria pembelajaran kriteria soal yang hot? Kalau tesnya itu saya mengambil dari materinya Pak. Mengambil dari materi yang saya ajarkan itu kriterianya itu saya anggap itu sudah hot Pak. Sudah. Apa kepanjangan hotnya? Apa ya panjangannya? Yang jelas di situ Pak, apa namanya berpikir tingkat tinggi. Yang saya pahami dari hot. Saya kurang berpikir tingkat tinggi mengenai materi yang disampaikan. Saya kurang mengerti kepanjangannya, Pak. Ya harus tahu ya, karena kita menuliskan hot tapi kita nggak tahu maksudnya. Iya. Higher of thinking score ya, atau higher order thinking score. Nanti lihat kembali tuh, kalau nggak salah O-nya tuh of atau order. Jadi higher atau higher ya tinggi, tinggi ya.
Iya. Kalau O-nya tuh off atau order, C-nya thinking, kalau S-nya scoring. Oh iya. Atau skill ya, bukan suka skill. Iya Pak. Nah, ketika mengajar surah Al-Falaq, anak-anak diberi bimbingan dulu baru dites ya. Iya Pak. Diberi tahu terlebih dahulu. Pertama itu di kegiatan pembukanya itu kira-kira anak-anak itu sudah ada yang tahu atau belum tentang surah Al-Falaq, mengenai artinya, seperti itu Pak. Baru kemudian masuk kepada materi, dijelaskan surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat dan sebagainya, menceritakan tentang adanya kejahatan dan sebagainya. Baru nanti kemudian kita baca bersama-sama, baru nanti anak-anak itu menunjukkan bacaannya Pak. Oke, baik. Saya mau dengar juga deh bacaannya gimana? Coba surah Al-Falaq. Iya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, baguslah. Ini orang guru agama harus fasih ini yang bacanya ya. Insya Allah Pak, belajar terus. Insya Allah. Tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Kalaupun kita Betul. sudah guru, harus belajar terus ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Pertama belajar bagaimana mengajarkan ini, materi ini, itu penting. Iya Pak. Bacaan kita bagus, tapi kita nggak bisa cara mengajarkannya juga, bisa nggak sampai nanti ke siswanya. Jadi langkah-langkahnya itu penting ya, Mas Iya Pak. Rusdi, Iya Pak. mengajarkan Al-Quran kepada siswa dengan metode model PBL, problem based learning. Oke, saya kira cukup ya Mas Rusdi. Nanti ketemu lagi dengan Pak Agus ya. Terima Oh, kasih. iya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Silakan, saya boleh ya. keluar atau bagaimana? Silakan keluar. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, Bapak Ibu teknisnya. Oke, teknisnya nanti akan saya sebutkan satu persatu untuk Bapak Ibu membaca di surah. Ada yang hafal 30 juz atau juz 30 ini? Salah satunya aja, Pak. Oh, iya. Dihafal, Pak. Ya, juz 30 begitu ya. Oke, Ya, saya ambil yang Ya, Al-Ikhlas, Pak. ya, saya ambil yang jangan al-ikhlas, nanti saya ikhlas nanti memberi nilai pada Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silahkan dicatat untuk masing-masing ya. Masing-masing yang sebutkan namanya, nanti silahkan buka Al-Qur'annya. Jika tidak buka berarti saya rasa harusnya dihafal ya. Hafal. Kemudian perhatikan tajwidnya nanti. Karena salah satu penilaian di tajwid. Biar tartil tapi tajwidnya bagus itu jadi penilaian juga. Tidak usah ditilawahkan gitu ya. Yang pertama, yang kedua nanti setelah itu silahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan kertas 1 lembar, kemudian spidol atau mungkin apa, tulis, dan nanti ditulis hanya 3 ayat saja dari masing-masing surah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya bacakan untuk Pak Ali. Pak Ali ini Atin ya, surah Atin. Iya, Pak. Oke, silakan nanti dipersiapkan. Kemudian Ibu Hayani ya, ada Ibu Hayani. Aryani, Pak.
Oh, Haryani, kurang R-nya ya. Oke, Iya, Pak. Haryani. Silahkan juz 30. Al-Qadar. Al-Qadar ya. Kemudian Ibu Hasna. Kafirun. Ibu Hasna itu Al-Humajah. Kemudian Ibu Husna itu Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Kemudian Pak Husni Mubarak itu Al-Kafirun. Paling mudah ya. Kemudian Pak Mas'ud Al-Fil. Ibu Sri Hartina Al-Quraisy. Ibu Hartina Quraisy. Kemudian terakhir siapa ya? Siti Nur Fadila. Ibu Siti Nur Fadila Ya, itu Pak. Al-Lahab. Bacaannya silahkan full ayatnya. Surahnya full maksud saya. Oke, Bapak Ibu silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ibu Sri ya, Sri Hartina. Oke. Pak. Oke. Oke, silakan Ibu Hartina nih. Ya. Baca ke Pak Wahyu itu, Pak Wahyu. Bu Haryani jelas punya. Pak Mas'ud ditampilkan lagi, Pak. Silakan, Pak. Pak Ali Oke. dekatkan dikit deh kayaknya. Iya, pokoknya kalau Pak Wahyu sudah oke, saya sudah oke juga. Gimana Pak Wahyu? Asdos, Pak Asdos. Bu Nur, oke, Bu Nur, stop. Jangan gerak Bu Nur, soalnya dia kalau gerak langsung blur dia. Saya sudah aman ketawa ya. Oke, sip. Sudah tremor ini. Getar-getar. Apa? Udah belum? Gimana Pak Wahyu, sudah? Sudah Pak, sip. Oke, sudah. Kata Pak Wahyu sudah, berarti sudah. Oh, Berarti sudah. Pak Agus juga sudah. Udah capek. Ya, saya hanya memberikan saran untuk BTQ ini. Yang pertama, mungkin tajwidnya ya Bapak Ibu dibaca kembali. Buku tajwidnya mungkin sudah lama itu nggak dibaca, maka ketika ada ujian begini baru nanti ya alhamdulillah ayatnya tetap sama gitu, cuman mungkin bacaannya yang berbeda-beda. Nah itu Pak Mas'ud itu ternyata punya ilmu tajwid itu, nggak bagi-bagi. Oke, ikut tajwid juga iya. Kalau Pak Mas'ud kan mungkin sering jadi imam begitu ya, atau Iya, kalau mungkin Pak mengajari. Mas'ud, Pak Jadi, Wis. ya Jual mungkin jempol. itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tajwidnya Pak. tetap dipelajari lagi. Karena apa? Karena kita ini kan guru agama nih, guru agama, maka wajib untuk kita tetap untuk mempelajari kembali. Yang kedua, dalam tajwid itu kan ada panjang pendeknya. Tadi ada yang kepanjangan, ada yang pendek dikasih panjang begitu ya. Waktu dulu kurang, maka kolaborasi saja. Pengalamannya kan juga luar biasa. Yang muda-muda juga harusnya lebih legowo untuk bisa diberikan saran-saran untuk yang senior-senior seperti itu. Jadi konsepnya adalah kolaborasi ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya semua. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu, sudah hampir jam 6 di sini. Maka kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, makasih Bapak Ibu semua. Insya Allah kami juga setelah ini bekerja keras untuk menilai Bapak Ibu ya. Untuk menilai Bapak Ibu, dan juga ada formnya juga, sehingga Bapak Ibu tinggal santai dulu untuk hari.
Insya Allah nanti ketemu Liburan, Pak, kembali. liburan. Ya, insya Allah nanti akan ketemu kembali, entah nanti di PPL atau nanti selanjutnya seperti itu. Nanti Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.